Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ozan Java. Baik, kali ini kita akan membahas salah satu wali dari keturunan Sunan Gresik. Siapa beliau? Sebelum melanjutkan video ini, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan share video ini. Ya, beliau adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim atau disebut dengan Sunan Gresik. Beliau adalah tokoh Wali Songo pertama yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa dan tempat lain di Nusantara. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta untuk mendidik para kader penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Beliau juga membangun keluarga-keluarga muslim dalam suatu jaringan kekerabatan dengan cara mengikat juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit dalam ikatan pernikahan, sehingga dakwah Islam dapat menyebar ke beberapa daerah. Sunan Ampel menikahi putri dari Bupati Tuban, Arya Teja, yang juga merupakan cucu dari Arya Lembusuro, Raja Surabaya yang beragama Islam. Jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit saja, melainkan menyebar hingga ke daerah Sukadana di Kalimantan. Berikut biografi Sunan Ampel. Awal kedatangan Sunan Ampel ke Tanah Jawa. Raden Rahmat bersama ayahanda ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam atas perintah Kesultanan Turki Utsmani disertai dengan saudara tuanya Ali Musada dan kawannya bernama Abu Hurairah, putra dari Raja Campa. Mereka menetap di Tuban selama beberapa saat. Raden Rahmat sempat berangkat ke Majapahit menemui bibinya yang dinikahi Raja Majapahit yang memeluk agama Buddha. Babat Ngampel Denta mengungkapkan bahwa peresmian Raden Rahmat menjadi imam di Surabaya dengan gelar Sunan dan kedudukan wali di Ngampel Denta digelar oleh Raja Majapahit. Dengan begitu, Raden Rahmat dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Raden Rahmat juga diangkat menjadi imam masjid di Surabaya oleh pejabat pecat tanda di Terang bernama Arya Sena. Atas hubungan baik dengan Raja Majapahit, Raden Rahmat diizinkan tinggal di Ampel beserta keluarga-keluarga yang diserahkan oleh Raja Majapahit. Dalam perjalanan menuju Ampel, Raden Rahmat melewati daerah Pari, Kriyan, Wonokromo, dan Kembang Kuning yang merupakan wilayah hutan. Di sana, Raden Rahmat dipertemukan dengan Ki Wiryo Saryoyo yang dikenal dengan Ki Bang Kuning atau Mbah Karimah yang akhirnya menjadi pengikut Raden Rahmat. Raden Rahmat pun menikahi putri Ki Bang Kuning yang bernama Mas Karimah. Dari pernikahan itu lahirlah dua orang putri bernama Mas Murtosiyah dan Mas Murtosimah. Selama menetap di kediaman Ki Bang Kuning, Raden Rahmat berpartisipasi dalam upaya menyebarkan dakwah keislaman di sekitar tempat tinggalnya, terutama melalui masjid yang dibangun. Menurut serat Walisana, Raja Majapahit tidak langsung mengangkat Raden Rahmat di Ampel Denta, melainkan menyerahkannya kepada Adipati Surabaya, bawahannya bernama Arya Lembusura yang beragama Islam. Arya Lembusura menempatkan Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya, berkediaman di Ampel Denta dengan gelar Sunan Ampel Denta dan nama Pangeran Katib. Bahkan diceritakan juga Raden Rahmat menikahi Nyi Ageng Manila, putri dari Arya Teja dari Tuban. Ketika Arya Lembusura keluar dari tahtanya, Raden Rahmat menggantikannya sebagai penguasa Surabaya. Selain itu, ajaran dari Sunan Ampel yang terkenal adalah Molimo. Molimo berasal dari kata moh atau tidak mau, dan limo artinya lima. Jadi moh limo artinya adalah tidak melakukan 5 hal tercela. Kelima hal tersebut yaitu moh main atau tidak mau bermain judi, moh ngombe artinya tidak mau mabuk, moh maling artinya tidak mau mencuri, moh madat yang artinya tidak mau mencandu obat-obatan, dan moh madon artinya tidak mau main perempuan. Adapun ajaran ini sesuai dengan permasalahan kemerosotan moral masyarakat Majapahit yang dikeluhkan oleh Kertawijaya. Sunan Ampel juga membentuk ikatan pernikahan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit untuk menguatkan ikatan kekeluargaan di antara umat Islam. Dengan kedudukannya sebagai bupati yang menguasai suatu wilayah, Sunan Ampel semakin aktif melakukan gerakan dakwah dalam usaha memperkuat jaringan kekerabatan dengan penguasa-penguasa di wilayah lain. Berdasarkan Babat Tanah Jawi, salah satu upaya yang dilakukannya adalah dengan menikahkan Khalifah Husain dengan putri Arya Baribin.
Adipati Madura. Usahanya ini dilanjutkan pada putrinya ketika keduanya beranjak dewasa. Salah seorang putrinya bernama Mas Murtosiah dinikahkan dengan santrinya, yaitu Raden Paku yang bergelar Sunan Giri. Sementara itu, sang adik Mas Murtosimah menikah dengan Raden Patah yang menjadi Adipati Demak. Menurut Babat ing Gresik, mengenai wafatnya Sunan Ampel diterangkan dengan Candra Sengkala yang berbunyi ngulama ngampel lena masjid, yang bermakna ulama Ampel wafat di masjid, juga bermakna nilai angka 1401 Saka atau 1479 Masehi. Sementara dalam serat Kanda, wafatnya Sunan Ampel diterangkan dengan Candra Sengkala awak kalih guna iku, yang bermakna nilai angka tahun 1328 Saka atau 1406 Masehi. Makamnya terletak di samping Masjid Agung Ampel Surabaya yang dijadikan pusat peziarahan umat Islam di seluruh Nusantara. Demikianlah kisah dari anggota Wali Songo, yaitu Sunan Ampel yang merupakan anak dari Sunan Gresik. Semoga video ini menambah wawasan sejarah kita. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, share video ini, dan juga subscribe channel ini untuk mendapatkan update video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.